Tapi untuk kenyataannya seperti apa? Ya, belum diketahui. Yang jelas kenyataannya itu orangnya setiap ditagih sulit untuk membayar gitu aja. Sulit untuk membayar. Ya, terima kasih. Cukup pertanyaan skripsi atau ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjutkan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama terkait dari masalah adalah bagaimana hukum sholat di musola tersebut. Niki niku sik napa diwalik dhewe terkait status wakafnya dulu. Diwalik mawon ya. Nggih. Apakah sah wakaf sebagaimana dalam deskripsi di atas? Jawabannya sah. Oh, tawaran, kita tawaran. Mungkin ada yang lain? Mungkin yang pro dengan kami atau kontra. Saya harap ada yang kontra ya. Oke. Jawab mawon, sah napa mboten? Tidak sah. Tidak sah. Oke, monggo dijelaskan. Yang kami pahami itu sebelum kita jauh dari wakaf, kita ketahui dulu konsep jual beli. Yang mana konsep jual beli itu harus adanya barang dan harus adanya uang. Jadi ketika barang sudah diterima oleh si mushtari, orang yang membeli sepenuhnya, maka bagi si baik boleh menerima uang sepenuhnya dari si mushtari. Sedangkan dalam deskripsi masalah itu, dia itu pembayaran dari uang pembelian tanah itu belum semuanya. Jadi sebelum ke wakaf itu dari jual belinya saja itu sudah belum sah. Itu gambaran. Jadi karena tidak sah karena pembayarannya belum lunas kita aja, belum milik utang. Tidak sah kan? Atau mungkin ibaratnya bisa dibaca? Oh ini nyusul kan pundi. Ini ada yang kontra lagi mendukung dari mana? Apakah ada ibarat pendukung? Oke, monggo. Tawaran aja ya. Sebelum kita membahas ke wakaf, kita kalau menurut saya ya, kita bereskan jual belinya dulu. Insya Allah ketemu nanti, cepat ketemu itu. Karena apa? Kayak jual beli ribet kayak gini, kayak yang saya ruwet itu tadi. Pokoknya hak utama maluknya kok belum ada. Kayak zakat kan, tuku beras tapi duit di separuh persis ini. Jadi nanti hak utama maluknya itu, hak utama maluknya si pembeli, ya, itu kan belum jelas. Karena apa? Masih diragukan yang ruwet tadi. Nanti wakafnya kita bahas, tibanya yang ruwet tadi nggak jadi dijual karena ahli warisnya yang lain meminta undang-undangan kan. Saya kira seperti itu ruwetnya nanti. Ini ya, ini pernah terjadi di desa saya. Bentar. Ini berarti tawarannya
Bahas baik dulu. Bagaimana Bahas- kita bahas membahas jual beli dulu. sisi luzumul beh sama status tamaluknya. Iya, siap. Gitu. Betul. Ya ini harus hati-hati Mas Ari. Karena kita khawatir dalam bek yang masih belum tamam itu kan termasuk salah satu, apalagi dalam bek ini kan akad yang yakmanu anis sukut atau la yakmanu anis sukut. Akad ini la yakmanu anis sukut, tidak dijamin gagal. Karena apa? Belum membayar lunas, belum mil utang. Khawatirnya kalau kita mau mengatakan boleh, ini nanti akan menjadi landasan atau digunakan sebagai modus orang-orang sing kepingin mewakafkan dengan cara mayar. Wes tak baca kau tak bangun masjid. Itu bahaya di masyarakat, nanti akan menjadi riskan ini. Akan menjadi perseteruan di masyarakat. Saya betul setuju dengan tadi. Selesaikan dulu baiknya. Jangan kita keburu mengatakan boleh. Nek masalah boleh gak itu gampang nanti. Ya khawatirnya kan ini kan termasuk salah satu akad yang layak manu anis sukut kalau dalam bajuri itu. Akad ini termasuk salah satu yang tidak dijamin gagal. Karena apa? Penjual belum menerima uang 100%. Nah kalau beda, kalau akadnya itu yang sudah lazimun minat torofain, sudah mengikat di antara kedua belah pihak. Saya jual mobil atau jual tanah, mana uangnya selesai. Ini sudah lazimun atau mengikat kedua belah pihak, silakan dibangun. Kalau ini belum, ini masih tidak menjamin untuk gagal. Bisa gagal di tengah perjalanan. Kalau kita boleh, akhirnya terus kita bangun masjid. Loh, ini hasil masing-masing oleh kok wis diwakafno kok mbok jaluk. Lupa ini disik lunas. Makanya sebelum kita menjawab atau kita jawab dengan sangat hati-hati sekali. Karena khawatirnya nanti dibabijakan dengan masyarakat. Wis gak apa-apa, tukun tanah-tanah yang kita ditukun dibuat masjid terus itu menjadi polemik di masyarakat. Makanya kemarin ketika MUI Jombang menerima wakaf dari mana itu Pulau Senggeneng, saya minta datangkan ahli warisnya mana, pemiliknya mana, suruh tanda tangan. Saya nggak mau kalau tidak tanda tangan, karena sekarang banyak sekali tanah wakaf yang diminta oleh ahli warisnya. Apa mana ini gurung bayar Pak? Wong di sini bondo ini bapak dhewe diungkit-ungkit gara-gara sertifikatnya masih diberikan ahli waris. Jadi jangan keburu untuk merumuskan boleh. Kita bahaya ya di masyarakat. Tiga modus. Ada orang beli tanah 500 juta, wis tak lebih 1 juta ya, sing 400 bisa menyusul. Selak tak ge musala, digawe salat. Yang punya marah, lu guru dilunasi kok, masa arep ngurus bono masjid. Geger aku. Sehingga untuk darul mafasidnya itu harus lebih didahulukan. Meskipun di sana tidak ada masjid, darul mafasidnya harus didahulukan daripada ngubur oleh tempat ibadah, tapi di ujung kemudian hari malah bertikai. Ini Pak Roni ini jembar separuh ini di tanah sama. Monggo, takbir yang silakan disampaikan. Oke, jadi coba nanti kami arahkan pertanyaannya sebelum ke status wakafnya, kita pertanyakan di status jual belinya, apakah sah atau tidak. Seandainya sah, tamaluknya niku sudah tam apa belum, dan konsekuensinya apa kalau belum tam. Ini kan begini pimpinannya, tadi dari teman kami itu tanya kesepakatan di awal kan gitu, tapi dari Sail kan seakan kan memutlakkan kan gitu. Jadi transaksi di awal itu bagaimana kan gitu. Seharusnya kan kalau memang itu, kalau pembayarannya itu melalui hutang, itu kan seharusnya ada kesepakatan di awal. Jadi jatuh tempo hutang itu kapan kan gitu.
Terus juga nanti ada perjanjian, apakah setelah jatuh tempo itu terus kemudian tidak dibayar lunas, ada sebagian yang tidak terbayar, apakah dengan perjanjian itu nanti akad otomatis dibatalkan atau bagaimana, dilanjutkan sampai dibayar atau bagaimana? Karena ini seharusnya di awal kan gitu. Kalau kita mau menghukumi yang mutlak kayak begini ya nanti terancam gitu. Makanya kami tawarkan itu tadi. Jadi kita pastikan saja itu di awal itu bagaimana. Nah, misalkan seumpama di awal itu sepakat, ya dibayar diutang dulu tanah ini dibayar separuh. Nanti separuhnya saya bayar per tanggal sekian. Tapi kalau seumpama nanti misalkan di tanggal sekian tidak terbayar, ini bagaimana kelanjutan akadnya? Apakah dibatalkan atau dilanjutkan gitu? Seharusnya kan ini masih belum membahas antara ketika ini barang mabe ini, ketika masih status dihutang, itu miliknya siapa kan? Masih belum bahas ke sana kan? Mungkin akadnya saja belum. Langge, ini yang kita bahas, yang kita tawarkan itu luzumul baiknya bagaimana, konsekuensinya kepada tamaluknya niku nakis nopo tam, terus konsekuensinya bagaimana. Nah, kalau masal gini pimpinan, kalau kita tidak mau mengacu kepada kesepakatan di awal, berarti kan kita bisa mentafsir gitu. Ini bisa saja kepemilikan jelas tidak tam kan gitu. Gini. Kalau tidak tam nanti selama masih waktu waktu perjanjian itu, ini tanah milik siapa? Biasa gimana? Gini ya, ini benar-benar wati, pancen sengketa ya. Nah, sayangnya baru datang ya belakangnya. Ini pancen ini sengketa. Pancen ini kasus yang termasuk kasus yang bisa menjadikan konflik. Dan kemarin ya, dan sudah menjadi konflik. Dan kemarin untuk hasilnya nanti bagaimana? Kami dari tim LBM ini hanya mengutarakan fakta hukum saja. Tapi untuk masalah nanti dirubah menjadi tidak sah karena adanya bisa menimbulkan konflik itu, saya kira bisa menjadi pertimbangan sendiri. Tapi yang jelas, gini, itu bisa bisa dilihat dari lembaran rumusan. Jadi kemarin kita mencoba mengarahkan untuk masalah sah dan tidaknya itu ibarat dari hajat jamal, itu konsepnya jual beli yang mabeknya belum diqabdu, ya belum diterima. Pancen hukum yang umum ketika mabek belum diqabd itu belum bisa ditasarufkan. Tapi ada beberapa perkara yang hukumnya itu bisa dilanjutkan. Ini hukum asal deh, hukum asal belum terkait nanti bisa terjadi konflik atau tidak, itu nanti terakhir. Jadi ini hukum asli, yaitu perkara apa saja yang diperbolehkan. Itu wayasiru tasarufu fihi binawi itakin wa wasiatin, seterusnya. Jadi ketika mabik itu belum dikobat, jadi seperti contohnya tadi, dan ini panjang prakteknya dari awal belum diserahkan semua. Jadi surat-surat tanah dan seterusnya panjang belum diserahkan. Tapi dari orang yang beli karena terlalu semangat, langsung dibangun jadi masjid, ya, jadi masjid. Terus dipakai. Kenapa kok diizinkan dulu itu nggak dilarang dari awal? Karena belum tahu kalau akhirnya ternyata ada masalah, ya, asalnya gitu. Akhirnya ini ada masalah. Jadi pas waktu akad biasa jual beli. Nah, yang diperbolehkan di situ dijelaskan bahwa wasiat, ilat, tadbir, tajwid termasuk wakaf. Jadi wakaf itu terhadap mabik yang belum dikobat saat jual beli, ini hukumnya boleh. Ini hukum asal ya, hukum asal. Monggo kalau ada yang bisa menawarkan ibarat yang langsung mengatakan tidak boleh, itu nggak masalah, nggak masalah. Monggo. Saya hanya ingin memberikan catatan. Kalau kita menghukumi boleh jelas oleh, tidak masalah. Jangankan uang sholat di tempat sopan saja sah dan boleh kok. Sah, hati sah. Meskipun haram-haram dikit lah, ganjaran ya nol-nol. Nah dalam takbir itu kan juz'at tasarruf itu dalam konteks qoblal qabdi. Belum diterima barangnya, cuma
pembeli ini sudah menyerahkan saman atau belum. Saya yakin kalau di sini sudah memberikan saman, cuma mabelnya belum diterima. Atau masih ba'du saman yang masih diterima oleh penjual. Itu. Kalau kan dalam konteks ini kan bisa jadi dalam tabir ini tak dol, ya duit ini barangi. Kalau belum kopet itu kan juga belum sempurna, dia belum terima. Bisa jadi seperti ini, atau kalau dalam deskripsi permasalahan jual 100 juta, bayar seket. Ini kan ditanyakan saya kan, sing seket ini nyicil belum lunas dibangun. Ini lebih parah dari qoblal qabdi kalau saman belum tuntas semuanya, wis lahan dikuasai. Makanya saya tadi mengusulkan, toh andai kata nanti ini sama hukum Islam, itu harus ada catatan yang tegas terkait dengan darul mafasidnya yang akan terjadi di kemudian hari. Itu yang saya minta dari musyawirin atau yang lain. Jadi rumusan yang kita sampaikan nanti kepada masyarakat itu biar bisa mengayomi dari kedua belah pihak. Karena ini sesuatu yang sangat sensitif. Kalau gitu saya ulangi, coba saya jelaskan dari pokok permasalahannya. Yang pertama, kita anggap tanah ini itu mabek, kita anggap ini mabek, statusnya belum lunas. Pembayaran sudah di atas 50%. Mabeknya kita statuskan sebagai qoblal qabdi. Kenapa qoblal qabdi? Karena surat kepemilikannya belum diserahkan. Surat kepemilikannya belum diserahkan. Kita moderator, biar gak lama-lama ya. Sing jelas gambaran permasalahannya kan seperti tadi. Kalau hukum asalnya tak kira karena nggak ada jawaban lain, tak kira jelas. Yang jelas ini nanti ketika diputuskan tapi menimbulkan adanya konflik di belakang. Nah ini apakah tetap dihukumi boleh gitu aja? Nah gitu kan kacau lah. Nah, jadi ketika tetap dihukumi boleh tapi akan menimbulkan konflik di belakang, apakah tetap dihukumi boleh gitu aja? Biar nggak lama-lama. Jadi ini kita tetap dihukumi sah. Awal hukum asalnya gitu, tapi karena menimbulkan konflik, apakah tetap diperbolehkan gitu? Urun rumusan pada dasarnya ya bla 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 oleh, tapi jika di kemudian hari atau menimbulkan hal-hal atau mafsadah yang lebih besar, maka untuk pembangunan ini kan dia sudah menguasai mabek yang belum diterima samanya sama penjual, sementara mustarinya ini sudah menguasai lahan itu kan, bahaya loh ini. Nah, kalau terjadi mafsadah dimungkinkan akan terjadinya mafsadah yang besar di kemudian hari, maka untuk pembangunan di atas lahan yang belum dikuasai secara penuh menurut hukumnya haram. Jadi dari mafasidnya itu harus muqaddamun al jami masoleh. Meskipun ini masjid atau meskipun ini musola atau pondok pesantren dan lain-lain. Coba tadi sudah saya sampaikan ke perumus. Jadi nanti rumusannya jangan kita tampilkan yang apa adanya, tapi harus dengan diberi catatan. Sehingga ketika nanti disampaikan itu loh catatannya dari LPM seperti ini. Karena ini masalah yang saya yakin banyak terjadi di beberapa tempat. Ini diarahkan ke ibarat-ibarat yang membatalkan. Ya, kalau sama ada nggak apa-apa. Nggak ada yang batal apa enggak. Pimpinan kan begini saya tawarkan. Baik itu kan punya hak ikolah. Ikolah itu kan ada kan. Ketika kan salah, seumpama barang saya jual ke sana, saya betul. Bahkan itu ada ibarat kalau orangnya itu nadim begitu, betul, itu malah justru sunnah untuk ibadah
itu ego lah. Jadi saya kira di dalam hal ini kan begitu. Karena dianya itu tidak terpenuhi pembayaran uangnya, bukan hanya nabi kan begitu. Artinya dia punya hak nanti. Ketika uang ini tidak dibayar, dia punya hak kepada tanah itu untuk membatalkan uangnya. Bisa saja kayak gitu. Oke. Ya, soalnya kalau di sini kan wayasihu kalau tidak benar kan kita tasarrufu fihi, mentasarrufkan pada mabe. Ini kalau saya amati, kalau melihat takbir selanjutnya ini dalam konteks sudah menerima saman harga, tapi barang belum diserahkan. Misalkan ya belum rutam atau rumahnya belum dikosongkan atau mobilnya belum dikekno atau bagaimana. Nah, milik utama itu termasuk sekarang itu mempertimbangkan penyerahan legalitas atau samannya sudah diterima. Coba ada nggak kira-kira takbir yang mengarahkan kalau ini dalam konteks yang mabek tapi baik belum menerima saman sepenuhnya. Ada Monggo. Tentang apa nih? Tentang niku takbir ingkang apa? Mustari yang tidak membawa uang ketika membeli. Kita coba skip dulu ke tasarruf mabek yang qoblal qabdi. Antara sudah lunas atau belum, itu konsekuensinya bagaimana? Oke, mana? Ada, oke coba. Itu Niku kalau belum lunas di sini si baik bisa membatalkan akad dari kitab Minhajut Tuha. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha aslama ujbiro musarin in hadoro asamana. Ketika si baik sudah menyerahkan barang, maka si musari dipaksa untuk memberikan harganya, memberikan uang yang mukabilnya. Wa illa jika dia tidak membawa harga uangnya, fa'in aksaro faril bai'in faskun. Ketika memang si musari ini tidak memiliki uang untuk membayar, maka dia diperbolehkan untuk membatalkan akad. Si baiknya boleh membatalkan akad ketika si musari tidak membawa harga dan juga dia memang tidak memiliki harganya. Dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar mabek tadi. tidak memiliki uang. Iya, tidak memiliki uang. Lanjut. Yang belum lunas tapi konsekuensinya tentang tasarruful mabek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini akan sedikit memberikan pintu. Di Mughnil Muhtad dijelaskan bahwasanya ketika ada orang itu punya hutang, kan tadi konteks hutang karena dia kan belum lunas, akhirnya ada di hutang gitu ya, maka dia haram untuk mentasarufkan mabek yang masih dalam konteks hutang tadi. Saya bacakan ibarahnya. Man alaihi dainun yustahabu alla yatasdaqa hatta yu'addi ma alaihi qultu al asahu tahrimu sadaqati bima yahtaju ilahi sadaqatuhu bima yahtaju ilahi li nafaqati man talzamu nafaqatuhu aw li dainin la yadulahu wafa. Jadi haram untuk mentasarufkan mabeknya. Apakah ada ibarah yang tasarruful mabek qoblal qabdi yang belum lunas tapi boleh tasarruf mabek? Misal kan tadi kan hanya perkara tidak punya uang, tapi kalau dia punya dana untuk melunasi bagaimana? Ini kan masalahnya kan ditagih ruwet. Ini masih dibuatkan rumusan formula yang pas
Kalau tadi itu sama takbirnya itu duit, wae nyaut tak bisa urno itu loh, bukan, tidak seperti itu. Sehingga haram sama tasarruf itu. Sesuai gaya utang kok tak mau bayarno, malah duit mau gawe lian-lian. Kalau memang di takbirnya seperti ini ada, dan ini kayaknya sudah mulai mengerucut ya, memang takbirnya terbatas. Sehingga kita tetap menggunakan hukum asalnya, tapi nanti disertai dengan beberapa catatan. Catatan ini yang sangat diperlukan sekali. Ngapunten. Di sini Mustari sudah punya uang karena dia sudah bisa membangun. Berarti kan otomatis dia punya hutang. Yang saya tuntut dalam praktek akad jual beli seperti ini masih belum tergolong lazimun minat tarafaini. Akad yang mengikat di antara kedua belah pihak. Karena apa? Mabeknya sudah diterima tapi ba'dul saman belum diterima. Artinya akad ini layak man anisukut kalau dalam kitab bajuri. Akad ini tidak dijamin akan gagal. Karena apa? Penjual masih belum menerima sepenuhnya saman kok. Sehingga kalau belum lazimun minat tarafaini belum mengikat, maka berpotensi untuk terjadi konflik di belakang hari. Nah, di dalam takbir yang lain dikatakan yang tadi ya mengarahnya pada boleh, cuma saya mempertimbangkan apa nggak perlu kita harus catatan karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari. Sehingga saya tadi menawarkan boleh dengan catatan satu, jika tidak terjadi mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, atau nanti apalah boleh juga dari musari atau baik sudah membuat kesepakatan akan menyelesaikan jual beli belum selesai ini. Khawatirnya nanti nek gurung lunas terus moro-moro senjatanya naginan MWC. Pak dari lunas Pak soal bayari Pak yang ngeluh dari ini loh, sehingga kita harus semaksimal mungkin menjawab dengan kerangka yang tidak ada celah untuk ditentang di masyarakat. Sehingga saya tadi menyampaikan ke perumus, ini harus dimasukkan, dan mahfaznya pun juga harus dimasukkan. Biar jawabannya kalau hanya sama jawab boleh, oh oleh kok, enak lah, akan menjadi masalah di kemudian hari. Tapi kalau dengan catatan, loh sama nggak jawabannya rumusan dulu, nah ini lupa. Dalam konteks ini boleh itu dengan cara begini. Oh nanti ini bagian promosi. Baik, ini memang Saya nawarkan takdir ini. Ya walaupun nggak sore tapi nyerempet gitu. Ada kasus seperti ini. Wa idza sallama al-ba'i al-mabi tentunya ya. Wa idza sallama al-ba'i al-mabi bi ijbarin aw dunahu. Ajbaru al-mustariya in haddara as-saman ala taslimihi wa illa ay wa illa yukhbir fa in kana al-mustari musirun bisaman fa huwa mublisun falil ba'i al-fasqu bil farasi kan. Ini kan kasusnya begini, kalau saya sudah menyerahkan barang yang saya jual, lalu kemudian apa si mustari ini belum menyerahkan samannya, tapi samannya ada gitu, maka boleh si pihak baik ini memaksa si mustari tadi untuk menyerahkan samannya gitu. Itu kalau samannya ada di tempat itu. Terus kalau seumpama samannya itu tidak ada di tempat itu, artinya tidak dibawa uangnya gitu, maka dilihat posisinya mustari. Jadi mustari ini musiron atau musiron gitu. Kalau posisinya pas saat itu adalah musiron, maka detik itu juga si ba'i boleh fasik, artinya boleh membatalkan akadnya gitu. Seperti itu. Kalau seumpama musiron, kalau musiron berarti au musiron wa maluhu bil balad au bi masafatin qaribatin aidu nama masafatan kusri hujiro alaihi fi amwalihi. Kalau dia apa sebenarnya kaya gitu, artinya tidak melarat gitu, tidak musir. Cuman ada saya punya uang, cuman uang saya itu ada di daerah mana gitu, ada di daerah lain atau ada di jarak tapi dekat gitu.
maka si mustari ini bisa dihajar dalam seluruh hartanya gitu, sampai menyerahkan saman gitu. Terima kasih. Jadi dilanjutkan ke ibarat dari mafasid awal. Langsung ya, menimbang dengan berbagai takbir yang sudah masuk, dan ini juga nasuh takbir tentang wakaf itu sorry bahwa tasarruf dari barang yang secara luzumul akdi ini sah, tetapi dalam soal qobudnya belum takobud, ternyata untuk urusan wakaf itu sah. Maka tawaran jawaban dari perumus setelah kita musyawarahkan dengan Musyafi dan beberapa perumus yang lain, hukum wakafnya sah, namun catatan bagi si wakif dalam tanda kurung pembeli, dia tetap bertanggung jawab untuk melunasi sisa pembayaran barang yang dibeli, tidak boleh kemudian dilimpahkan kepada orang lain. Barusan takbir yang masuk dari Raja Mal ini menjadi catatan yang kedua. Jika pembeli ini adalah orang yang kaya, maka wajib untuk melunasi dalam waktu yang cepat. Disuntik. Kalau tak urun, kalau dalam takbir itu yang terkait wakaf, di sana memang sore luzumul akdi, akad sudah mengikat, cuma belum qobud. Okay. Sementara dalam deskripsi ini penjual merasa tertipu dengan Pak Roni, ya kan? Penjual merasa tertipu, ditagih bolak-balik, dan dia merasa tertipu. Lah kok wis dibangun masjid niki? Kira-kira akad seperti ini itu sudah luzum apa belum? Ketika mustahari baik itu belum lima zaman sepenuhnya. Kalau di takbir wakaf tadi, kalau wakaf itu sudah luzumul akdi, luzum ya, kalau luzum kan sudah mengikat akad itu. Yakmanu anis sukut, dijamin nggak akan gagal. Kalau ini kan tidak. Apalagi ini penjual merasa tertipu loh ini. Wah ditagih bolak-balik. Jadi asumsi pembeli kaya itu kita kesampingkan dulu. Niki Pak, saking ibarat yang dibacakan Ayah Arif itu tadi malah justru bertentangan dengan terusannya takbir yang saya baca tadi. Soalnya tadi bacanya belum selesai. Itu kan ketika si pemiliknya musir, itu kan hujiru alaihi fi amwalihi kulliha hatta yusallima as-sama. Kenapa dihujir? Li'anna yatasarrafa fiha bima yubtilu haqqal ba'i. Malah justru dilarang gitu, dilarang dia bertasarruf apa saja termasuknya wakaf itu. Bagus itu. Karena apa? Karena kenapa dilarang itu? Li'anna yatasarrafa fiha bima yubtilu haqqal ba'i. Li'anna tasarrufa fiha alasan kenapa hujir hatta yusallimu as-saman li'alla yatasarrafa fiha bima yubtilu haqqal ba'i. Jadi justru tidak boleh diapa-apakan itu sampai benar-benar samannya diserahkan. Nah, kalau melihat takbir itu dalam konteks ini yang tidak boleh, tidak sah kalau begitu. Sudah ketemu kan? Nah, sudah. Kalau begitu dalam deskripsi seperti ini, Pak Roni tidak diperbolehkan membangun masjid atau mewakafkan barang tersebut. Karena dalam tasarrufnya Pak Roni dengan bentuk wakaf akan menggugurkan haknya baik. Dalam konteks ini baik belum menerima zaman sepenuhnya. Sudah pakai itu saja. Mentah kalau pakai yang tadi itu belum luzum misalnya. Ya sudah pakai itu saja. Kalau saya lebih sepakat pakai itu. Jawabannya tidak diperbolehkan karena akan berpotensi
menghilangkan haknya penjual. Dalam kurung haknya itu apa? Belum lunas dalam pembayaran tanah. Itu. Jadi tidak perlu tafsir. Itu sama serahkan ke kurung mesin kabelnya. Oke, cukup ya. Setelah takbir ini yang sorry premium ini kabelnya mahal itu. Jadi jawabannya dirubah, rumusannya adalah hukum wakaf tidak sah. Mengingat berpotensi bermasalah, menghilangkan hanya baik atau penjual. Berpotensinya tidak usah. Dalam tasawuf ini tidak diperbolehkan karena akan menghilangkan, ya kan? Akan menghilangkan haknya penjual. Dalam kurung penjual belum terima saman sepenuhnya. Sudah saya sepakat kalau ini. Memang akannya belum luzum kok. Ya, sampai mau apa? Ya sudah, tidak apa-apa. Bu diarahkan ke berpotensi atau tidak luzum, jawaban awal tidak seharusnya, tidak boleh, sudah. Saya kira itu lebih melegakan ya. Jadi kalau kenapa tadi pakai potensi ya karena ini kan belum ada pernyataan dari Mustari untuk tidak melunasi. Itu satu. Tapi kemudian pegele wong nagih itu juga endorot ini. Kan begitu ya. Dan itu jelas hukum. Nah, maka bagaimana kalau memang tidak disepakati dengan redaksi potensi itu kita hilangkan sama-sama. Tetapi yang jelas luzumul abdi ini jelas belum. Nah, kita alasannya di situ. Dengan takbirnya Raja Mal tadi. Jadi hukum wakafnya tidak sah sebab akad baiknya belum luzum. Mungkin perlu dicermati di dalam konsep muamalah itu kan juga ada hak uluhiyah. Jadi tidak bisa serta-merta kemudian mengatakan bahwa ini tidak sah karena tadi yang menyebabkan ini amrul kharij, bukan min hadiyatil aqdi. Makanya tadi ketika dari perumus itu yang dibahas adalah tanpa melibatkan amrul kharij. Kalau amrul kharij berarti hukumnya akan berbeda, tapi tidak kemudian sekarang seumpama itu dihukumnya tidak sah. Sedangkan tadi kaitannya dengan berpotensi akan memberi dor, padahal itu bisa terakomodir dengan hakul khiyar. Fasqul akdi luzum pun, akad luzum pun itu masih bisa digugurkan dengan hakul khiyar. Maka monggo ini dibahas dengan teliti, jangan kemudian kita itu kan sifatnya kan tadi asumsi. Ini dikhawatirkan akan merugikan tadi. Dengan apa? Dengan kemudian dibantu. Sifatnya kan tadi saya katakan sifatnya monggo nanti ketika itu redaksinya kalau diasumsikan atau dikhawatirkan itu menurut saya kurang tepat. Tapi monggo yang disepakati oleh musyawirin seperti apa? Saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya dalam konsep muamalah itu harus dibedakan mana yang sihatul baik sesuai dengan syarat-syarat yang terpenuhi. Ini kan
Praktek akadnya kan sudah terjadi. Praktek akadnya itu sudah terjadi. Cuma dikhawatirkan karena pembayarannya belum lunas, sehingga berpotensi untuk memberi masalah kepada rakyat. Tapi di dalam muamalah itu juga ada konsep khiyar, sama, baik itu khiyar majelis ataupun khiyar syarat atau khiyar kalau itu dipilih yang mana. Yang jelas itu untuk melindungi hak-hak baik dari mustari maupun, sehingga tidak campur antara itu dikatakan tidak sah itu penyebabnya min dzatiyatil abdi atau amrun kharij. Itu monggo. Dalam konteks ini kita kesampaikan masalah hak akhiar yang kedua belah pihak. Kita kesampaikan hak akhiar yang kedua belah pihak. Pembelian yang dilakukan Pak Roni yang belum luzum hati, belum mengikat, belum laziman naktarofani, ini adalah pembelian yang layak manis cukup kalau dalam syaraf atau baju. Sehingga tadi yang saya kejar seperti itu dari awal kan diusul boleh saya nggak terima karena apa? Akad ini memang belum luzum, ya kan? Sementara takbir tadi tasarruf pada sebuah mabda yang belum menerima saman, baiknya belum menerima saman sepenuhnya, maka akan menimbulkan kerugian kepada baik. Dan ini jelas takbir yang di bahasa apa? Premium tadi itu. Jadi saya kira ini yang takbir kita tampilkan. Kalau nggak perlu kita kembangkan ke masalah khiyar syarat atau khiyar majelis. Karena pembelian Pak Roni ini digunakan dan deskripsi permasalahan yang ada. Pak Roni tuku bayar separuh langsung digawe masjid. Boleh mboten ngeten iki? Tidak boleh. Karena Pak Roni dengan membangun masjid itu akan membahayakan pada hakul baik yang belum dia terima sepenuhnya. Sehingga rumusan ini mengabaikan rumusan tawaran saya yang pertama yang tadi coba menampilkan dengan adanya darul mafasid, otomatis gugur dengan kehadiran takbir yang saya minta dari awal dan alhamdulillah sudah ketemu. Ngapunten. Sebentar ya. Kalau seperti itu, sekarang praktek yang semacam itu, ini kan konteksnya kan wakaf. Mestinya kalau seperti itu, kalau alasannya untuk berpotensi merugikan baik, itu berlaku secara umum. Bagaimana praktek kita beli mobil, itu pasti berpotensi besar untuk memberi madharat. Mestinya kalau seperti itu tidak hanya berlaku pada wakaf saja, tapi juga berlaku secara umum. Ya. Boleh ketika mutaib memberikan izin. Itu benar. Boleh. Jadi boleh dengan catatan jika baik telah memberikan izin kepada musyrik untuk membangun. Kalau mobil semuanya kan kita beli semuanya belum utang, kekuatan gres BPKB ini guru ngono, ya kan? Masih belum bilang kalau tasarruf yang serap ketinggalan zaman ini. Dan ini nanti dengan tambahi boleh dengan catatan boleh akad tersebut boleh dilakukan jika karena di sana kan takbir yang memberatkan itu haknya baik akan terabaikan dengan eksekusinya mustari, ya kan? Nah kecuali baik dengan diajak perjanjian mempersilahkan nggak apa-apa dan ini banyak terjadi kok. Tuku tanah belum selesai dibantu antar MWD, gak apa-apa, ada perjanjian. Soalnya takbir yang kita temukan ya seperti itu. Boleh? Nah, ini andaikan dirumuskan seperti rumus tadi itu kelemahannya di mana? Sekedar menurut Tawaran boleh. sekedar.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi mendengar dari Muswafeh bahwa ketika dari si mustari itu belum selesai dalam transaksi jual beli alias memberikan hartanya, itu dikatakan bukan luzum minat torofain. Padahal kalau kita melihat beberapa referensi seperti yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili bahwa naklil milkiyah itu hukmul ba itu dikatakan subut asari bin naklil milkiyah walau bimujarradil qabul wal qabul dan apa namanya ijab. Kemudian juga sama di dalam referensi yang lain, memang tidak sah menjual barang baik itu isyraq ataupun yang lain itu hatta yakbidahu, kemudian sawaun kana mangkulan au iqara adina lil bai' wa qabada as-saman aula. Baik itu samannya sudah diterima atau tidak, baik itu baik itu mengizinkan atau tidak, kalau sudah dari awal sudah iqbal, maka itu tidak ada indikasi, tidak ada makna implikasi bahwa pembeli itu nggak boleh mengalokasikan hartanya. Jadi terserah nanti masalah ketika nanti kredit macet itu nanti baik bisa istirdad, bisa mengambil kembali barang yang telah yang dijual tadi ketika kredit macet. Tetapi di dalam masalah awal ini pembeli boleh memiliki kewenangan mengalokasikan harta dengan cara wakaf dan seterusnya boleh, baik itu qabdus zaman atau tidak. Gitu. Tetapi nanti misalkan di kemudian hari kreditnya kok macet, maka nanti baik punya kewenangan istirdad. Itu boleh menjabel kembali kalau memang ingkana bagian dan seterusnya. Dan itu nanti boleh kok dengan cara seperti apalah beberapa opsi. Tetapi yang kita masalahkan adalah bagaimana orang ini mewakafkan. Lah mewakafkan itu kan bagian dari mengalokasikan hartanya tadi. Itu kan. Zaman baca takbir yang zaman tadi itu, ya. Zaman baca yang tadi. Coba kita cermati bersama. Pelan-pelan bacanya. Kita cermati bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sallamal bai'u bi ijbarin aw dunahu ajbara al mustariya in hadara as-samana ala taslimihi. Yang gitu. Paham ya? Jadi kan saya memasarkan gitu. Ya terus ya. Wa ila yuhdir tapi tafsilun fa in kana al mustari muksiron bisaman fa huwa muflisun falil ba'i al fasxu bil falsi wa akhadha al mabi'a bi syartihi lima sayati fi babi au musiron wa maluhu bil balad au bi masafatin quribatin aiduna masafatil qusri hujira alaihi fi amwalihi kulliha hatta yusallima as-samana. Alasan hujira li alla yatasarrafa fiha bima yubtilu haqqal ba'. Ya Mas, itu kan ketika terjadi muksiron kan. Tapi awal ketika dia belum memberikan saman itu kan dia boleh. Enggak Pak, ini yang musiron. Bukan yang musiron. Yang musiron kan bebas, sudah tidak perlu kan langsung apa pasca kan? Iya. Ini yang musiron maksudnya. Iya. Dia punya uang, tapi uangnya ada di daerah lain atau ada di daerah di jarak yang jauh gitu. Maka di posisi ini nanti si mustari mustari itu diuji loh Pak. Alasan diuji loh itu si amwali kuliah loh Pak. Seluruh hartanya itu dihajar. Gitu. Alasannya kenapa dihajar semua hartanya? Li alla yatasarrafa fihi, agar mabitnya itu tidak digunakan oleh dia gitu. Soalnya kalau digunakan nanti apa? Menghilangkan. Iya, itu kan dampak dari sebelumnya kan. Ketika awal itu kan ini dari deskripsi masalah kan nggak ada masalah kan. Ya aturannya. Enggak, ini ya deskripsi masalah dulu aja. Deskripsi masalah itu kan antara pembeli kan awalnya kan nggak ada masalah. Yang jenengan utarakan itu. Iya, ada masalah. Kalau yang jenengan itu mau paksakan itu kan kalau ada kesepakatan di awal.
Lagi Pak, bahkan sudah diterima kan? Nanti ya nggak apa-apa, ini barang saya kamu gunakan dulu asalkan bayar utang dulu. Nanti terserah diapakan oleh kamu. Lah itu basic mustari kan kalau tidak ada izin. Nah, kan itu masalahnya. Sudah deskripsi masalah, enggak di deskripsi masalah jelas-jelas penjual merasa tertipu karena Pak Roni ditagih-tagih gak banyak. Betul Mbak, yang awal itu kan belum ada tuh Mbak. Yang awal itu kan belum ada karena dari si Sa'il itu bilang mayoritas sudah dibayar. Hanya di akhir itu ketika dia sulit ditagih, ini yang baru kemudian ada timbul masalah. Tapi awalnya itu tidak ada masalah. Ya, itu dari awal kan rumusan pertama kan mengarahkan ke arah boleh kan. Sehingga tadi dari awal saya makanya menolak rumusan boleh karena akan berpotensi dan kenyataannya terjadi dalam kasus Pak Roni. Sehingga coba cari takbir berluzum yang akad ini berluzum belum mengikat. Karena apa? Bagi baik masih boleh untuk moro-moro fasok kalau nanti kok tak bayar kok. Dan dalam dasar itu akan merugikan baik. Maka saya setuju kalau takbir itu digunakan untuk gak boleh dasar pakai sesuatu yang masih belum luzum. Bentar, saya tanya tentang apa? Bentar ya, bentar. Tentang apa Mas? Tentang apa Pak? Mas. Mas tentang apa? Menawarkan tentang perbedaan antara pembayaran secara kredit dan kontan. Nanti konsekuensinya beda. Antara dapat mentasawufkan mabeknya sama tidak. Yang mana dulu ini? Antara muajjal sama halal. Yes. Sama dulu Mas. Otomatis ketika jual beli, Dalam deskripsi masalah itu antara Pak Roni dan penjual antar pembeli itu tidak ada masalah. Jadi ada saling percaya. Maksud pembeli kemana kok ini? Nah, ini kajiannya menurut beliau tadi yang pakai kacamata itu. Aduh. Yang disampaikan beliau kan seharusnya pembahasan ini tuh adanya hak iar, meskipun luzumul akdi itu masih ada peluang untuk hak iar. Bahwasanya kalau kita flashback masalah usul fikihnya, masalah mafsadah dan kemaslahatannya, itu mafsadah itu dihukumi dimenangkan ketika muhaqqaqah. Ketika ghairu muhaqqaqah atau mafsadahnya itu sifatnya masih mauhumah, belum jelas, maka dimenangkan yang mafsadah yang muhaqqaqah. Nah, dalam kasus tadi kan seorang pembeli kan tidak ada indikasi bahwasanya si pembeli ini, si penjual ini bahkan ditipu, kan tidak ada. Nah, ya, bahkan seperti itu. Nah, maka dari itu dalam konsep ini, maka untuk mengesahkan jual beli yang seperti ini, maka dimasukkan pada hiyar. Karena kemafsadatannya itu masih mauhumah, belum jelas. Coba ibaratnya. Ini saya nggak bawa kitabnya, tapi ini saya pernah baca. Pernah baca dalam kitab apa namanya? Ya sudah. Ayo Mas, lanjut. Terima kasih karena sudah diberikan waktu untuk berbicara. Di sini kami ingin memberikan tawaran, nanti dibedakan antara pembayaran yang model kredit sama pembayaran yang model kontan. Nah, kalau yang saya temukan di kitab Fathul Wahab, di sini ada keterangan bahwasanya kalau pembayarannya dimodelkan secara kredit itu boleh dikopet oleh si mustari. Tapi sedangkan kalau pembayarnya di model kontan
tapi tidak dibayar sepenuhnya, baru tidak boleh untuk ditasarufkan. Layan bulu tasarufuhu. Sini saya bacakan dari kitab Fathul Wahab, furu'un lahu ayil mustari istiqlalun biqabdin lil mabi'i in kana aslamanu muajjalan wa in halla au kana kulluhu au ba'duhu wa salama al halla. Ketika pembeliannya itu dimodelkan kontan, kemudian fa'in lam yusallimhu bi an lam yusallim syai'an minhu, ketika pembayarannya di modal kontan tapi tidak diberikan seluruhnya, atau hanya au sallama ba'du, hanya diberikan sebagiannya saja, lam yastakilla bi qabdihi, dia tidak diperkenankan untuk mengqobet mabeknya. Fa ini istaqalla bihi lazimaradduhu, ketika dia tetap memaksa untuk mengambil, lazimaradduhu li anal bai'ah yastahiqu habsahu wala yanfudu tasarrufuhu fihi. Itu wala yang fudu tasarruf itu mutlak semua tasarruf. Nggih, saya rasa seperti itu. Ya, rasa. Kalau rasa gitu kok. Jadi saya pikir itu sama dengan takbir-takbir pengalian transaksi sebuah bank, kemudian karena ternyata itu samanya wajar, nah larinya kalau konsep dari sini nanti, bahkan nanti yang diteruskan itu si baik itu tidak boleh ijbar terhadap mustahil, tetapi dia diberikan hak untuk masuk. Nah, menyimpulkan ini semua tapi yang masuk semua mengarah satu darah agar tidak terjadi kerugian. Nah, kita menimba kerugian ini yang lebih berat kemana? Ternyata ke baik, karena potensi yang paling dirugikan dari situasi seperti ini yang membeli. Soalnya yang saya tunggu dengan cara mikir itu meskipun dia punya uang, nggak belum bayaran, dia tetap seperti pembeli. Nah, oleh karena itu ini jangan naik justru tabelnya Raja Mal tadi. Gitu. Nah, soal apakah kita mau redaksi keren atau agak lunak itu kan soal redaksi. Bisa ditata, maunya sah dengan catatan yang lebih rigid, yang lebih ketat, atau tidak sah kecuali. Nah, ini kan ya, karena apa ya? Hukum antri ini kalau dibilang tadi si Bapak ini kan masih potensi belum bisnis sudah jelas merasa ditipu. Memang ditipunya masih merasa, tapi kok gede lu mau duit tapi mau dibayar itu kan betul. Meskipun kalau dibalik sekali lagi mustahil belum ada pernyataan mau menipu atau tidak ada daya. Itu loh caranya. Nah kan itu oke kan? Nah, maka tawarannya sudah ini. Kalau pertanyaannya tidak dirubah, bagaimana hukum wakaf? Karena takbir masuk takbirnya itu jelas. Wakaf itu meskipun belum takobut itu sah, kan begitu ya? Nah kita kan tidak kemudian akhirnya menjawab masuk takbir karena situasi yang dimaksudkan itu lari. Ini harus. Nah maka kan tidak kemudian lantaran dijawab sah. Nah maka kita persempit. Al-amru idza tasaha. Nah persempitannya ini dengan tadi takbirnya macam. Jadi jawabannya apakah sah wakaf sebenarnya dari deskripsi atau temuan takdirnya seperti ini ya kita jawab sah dengan catatan. Nah ini loh poinnya ini, dengan catatan satu tidak terjadi doror yang nyata. Kemudian yang kedua, si baik tetap bertanggung jawab untuk melunasi, mustahil itu bertanggung jawab untuk melunasi tanggungan sisa pembayaran. Kemudian yang ketiga, jika ternyata baik terjadi
terjadi kerugian besar, boleh untuk membatalkan akad. Gimana? Ini selanjutnya cepat itu sudah. Tapi gini loh Pak,